Jumpa kawan lama, Mark Locke tak sabar berduel dengan Muhammad Rashid. Patinama pastikan tak cedera main 90 menit sebelum merapat ke Timnas Indonesia. Netizen beri bocoran hotel tempat menginap pemain Timnas Argentina di Jakarta. Exco PSSI respon soal Messi diduga batal ke Indonesia. Palestina tak berambisi cari menang saat ditantang Timnas Indonesia. Mark Locke akhirnya bertemu dengan kawan lamanya Muhammad Rashid saat masih bersama-sama membela Persib Bandung. Ia pun tak sabar berduel dengan pemain Timnas Palestina tersebut. Senang bisa lihat dia lagi, sudah lama tidak bertemu, sekarang bertemu negara lawan negara, kata Locke seperti dikutip dari Antara. Kalau di lapangan sudah tidak ada teman, tapi kalau di luar berbeda, ucap Mark Locke. Ya, lebih lanjut, Locke menganggap Rashid adalah salah seorang pemain Palestina yang harus diwaspadai karena memiliki skill yang bagus. Saya tahu kualitas Rashid, tetapi sekarang mungkin agak berbeda sedikit. Shooting dia bagus, harus antisipasi dengan blok. Larinya juga dari belakang bisa cari momentum, tutur Mark Locke. Setelah dikabarkan cedera pada laga sebelumnya, Shane Patinama ternyata masuk line up lagi saat membela Viking FK Minggu malam. Shane juga menjadi starter dan juga bermain penuh selama 90 menit. Ya, Viking FK menang 3-1 atas Saborg dalam lanjutan Liga Norwegia di Stadion Saborg. Kabar ini menjadi sinyal baik sebelum Shane Patinama bergabung Timnas Indonesia di Surabaya. Ya, di samping itu sebelumnya kekhawatiran muncul soal kondisi Shane Patinama karena pada Rabu 7 Juni 2023 lalu ia ditarik keluar karena cedera saat Viking FK menang 2-1 atas Fredrikstad di babak 32 besar Piala FA Norwegia. Dan ternyata Shane Patinama memastikan dirinya baik-baik saja dan mengindikasikan akan segera gabung ke Timnas Indonesia di Surabaya. Belakangan tempat hotel menginap Timnas Argentina di Jakarta jelang melawan Timnas Indonesia terbongkar di jagat media sosial Twitter. Ya, sementara itu informasi ini didapat dari cuitan Kepala Bidang Hubungan Luar Negeri atau PBSI Bambang Rudianto, yakni lewat akun bernama @rudirudianto di media sosial Twitter. Dengar-dengar Messi dan tim Argentina nginap di hotel yang sama. Mari kita hunting kobar dengan Messi. Bunyi cuitan akun @rudirudianto dikutip pada Senin 12 Juni 2023. Ya, di samping itu tak disebutkan secara jelas hotel mana yang dimaksud. Akan tetapi, akun @rudirudianto menyebut Hotel Fairmont di kolom reply kicauannya itu. Anggota Komite Eksekutif atau Exco PSSI Ahmad Riyad menampik kabar Lionel Messi tak akan datang ke Indonesia dan melakoni laga FIFA Matchday antara Timnas Indonesia dan Argentina, yakni pada hari Senin 19 Juni 2023 mendatang. Riyad menyebut tak ada pembicaraan soal Messi bakal tak hadir di internal PSSI sampai hari ini. Ya, berdasarkan jadwal yang ada, kata Riyad, Messi pun masih disebut akan berkunjung ke Indonesia bersama tim Tenggo. Kami masih on schedule. Sampai hari ini Messi masih terjadwal hadir dalam pertandingan itu, ucap Ketua Asprof PSSI Jatim tersebut. Kiper PSM Makassar Reza Arya berambisi untuk mendapatkan kesempatan debut di Timnas Indonesia. Ya, seperti diketahui posisi penjaga gawang skuad Garuda masih misteri. Pasalnya, Nadio Argawinata yang biasanya menghuni posisi tersebut tidak mendapatkan panggilan untuk FIFA Matchday bulan Juni ini. Ya, menurutnya performa Nadio membuat Sintayong melakukan seleksi ulang di posisi kiper. Ada 3 nama yakni Arya, Hernando Ari dan Syahrul Trisna yang akan bersaing mendapatkan posisi tersebut. Sementara itu Reza Arya menegaskan bahwa dia siap membuktikan diri di skuad Garuda nanti. Saya akan bekerja keras lagi di sana untuk mendapatkan tempat, kata Reza Arya. Bek Timnas Indonesia Pratama Arhan tak terlihat saat Tokyo Verde bertanding melawan Fagiano Okayama pada Minggu 11 Juni 2023. Dan ternyata pemain kelahiran Blora ini sedang dalam perjalanan menuju ke Indonesia. Ya, Pratama Arhan menjelaskan bahwa dia berangkat dari Jepang pada Sabtu 10 Juni 2023. Dia hanya istirahat sejenak sebelum langsung bergabung dalam latihan skuad Garuda. Saya terbang dari Jepang jam 10 malam, sampai sini tanggal 11 Juni, jam 10 pagi baru sampai hotel. Sedikit lelah karena perjalanan jauh, langsung latihan full, kata Pratama Arhan sumber kanal YouTube PSSI. Ya, Arhan menjelaskan bahwa dia memang sengaja langsung mengikuti sesi latihan skuad Garuda. Pasalnya, menu latihan yang diberikan pelatih masih tergolong ringan. Gelandang Timnas Palestina Muhammad Rashid memuji kondisi lapangan saat melakukan latihan perdana di Surabaya, Jawa Timur. Ya, Muhammad Rashid memberikan komentarnya terkait sarana latihan yang mereka dapatkan.
Lapangannya sangat bagus. Ini yang akan dipergunakan dalam Piala Dunia U20 kan? Sangat bagus, kata Muhammad Rashid. Menurutnya, semua pemain Palestina cukup nyaman saat melakukan latihan di sana. Dia juga mengapresiasi sambutan dari masyarakat Indonesia saat Palestina tiba di Surabaya. Menurutnya, mereka diterima dengan hangat dan diberikan fasilitas yang baik. Hal tersebut jadi momentum kedekatan dari kedua negara. Terima kasih banyak kepada Indonesia, kata Muhammad Rashid. Asisten Wakil Presiden Asosiasi Sepak Bola Palestina atau PFA Susan Salabi menyatakan tidak mencari siapa yang menang dan kalah dalam laga FIFA Matchday menghadapi timnas Indonesia. Saya tidak akan mencari siapa yang menang atau kalah, kami bersaudara, ujar Susan. Ya, selain itu Susan juga mengucapkan banyak terima kasih kepada masyarakat Indonesia atas dukungannya kepada Palestina. Menurut Susan, Indonesia akan selalu punya tempat di hatinya. Tidak hanya teman tetapi sudah menjadi saudara. Terlebih menurut Salabi, Indonesia melepas kesempatan untuk menjadi tuan rumah Piala Dunia U20 2023. Waktu itu kami sangat sedih karena Indonesia tidak mendapatkan kesempatan tersebut, tutur Salabi. Kiper Persebaya Surabaya Hernando Ari Girang bisa masuk skuad timnas Indonesia pada FIFA Matchday Juni 2023. Hernando Ari menganggap kembali dapat kesempatan memperkuat timnas Indonesia tidak terlepas dari pencapaian di SEA Games 2023 Kamboja. Bahagia setelah saya lama tidak dipanggil, ucap pemain berusia 21 tahun tersebut. Kayak bonus dari menang SEA Games, lanjut Hernando Ari. Ya, di samping itu Hernando Ari menyambut antusias dua pertandingan FIFA Matchday Juni ini, terutama saat menghadapi Argentina. Pemain kelahiran Semarang, Jawa Tengah itu mengaku tidak gentar. Polda Jatim menyebut 3.385 personel bakal dikerahkan untuk mengamankan laga FIFA Matchday antara Indonesia versus Palestina di Stadion Gelora Bung Tomo. Ya, Kabid Humas Polda Jatim Kombes Dirmanto menyebut pengerahan personel tersebut telah disesuaikan dengan hasil mitigasi risiko dari pihak Intelkam. Ya, sementara itu selain aparat kepolisian, Dirmanto menjelaskan pihaknya juga bakal dibantu instansi terkait lain seperti TNI, Satpol PP, Damkar, hingga tenaga medis pada pengamanan, yakni pada Rabu 14 Juni 2023 mendatang. Total 4.508 personel, rincian personel, Polri 3.385 personel, TNI 472 personel, Pemda 212 personel, Steward 439 personel, ujarnya saat dikonfirmasi. Timnas Malaysia bersua Kepulauan Solomon di Sultan Mizan Zainal Abidin Stadium 14 Juni 2023. Dan setelah itu, Timnas Malaysia akan melawan Papua Nugini di stadion yang sama pada 20 Juni 2023. Ya, di samping itu pelatih asal Korea Selatan Kim Pang-gon justru menilai pertandingan melawan tim berperingkat lebih rendah dan lebih tinggi dari Malaysia penting sebagai persiapan fisik dan juga taktik sebelum Piala Asia 2023. Ya, Kim Pang-gon menilai bahwa Papua Nugini dan juga Kepulauan Solomon tidak mudah untuk dilawan. Melawan tim Kepulauan Solomon dan Papua Nugini bukanlah tugas yang mudah bagi negara, karena pemain kedua tim cukup berbeda dibandingkan tim Asia Tenggara, terutama dalam hal fisik dan taktik, ujar Kim Pang-gon. Oke Timnas Lovers, siapa kita? Kita Indonesia. Ayo kita dukung terus sepak bola tanah air Indonesia. Jangan lupa dukung terus Garuda Raya Channel dengan subscribe, like, dan komen karena saran dan kritik kalian sangat bermanfaat untuk perkembangan channel ini. Tungguin video selanjutnya dari Garuda Raya Channel. Salam olahraga.